Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, idza kana awwalu lailatin min Ramadan sufiyatis syaitan wa maratil jid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahyina wafiqna ila siratil mustaqim wa la haula quwwata illa billahil aliyil azim. Jemaah Langgar Raudhatul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seimin seimat yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, disehatkan badan, dilapangkan waktu, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai saat ini kita masih dapat menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, menggunakan batang tubuh kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa terhatur pada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau ila qiyamah. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-13 daripada bulan Ramadan. Ya kah? Nah, yang mana batang tubuh kita sudah mulai lelah, sudah mulai uyuh, sudah mulai capek. Tapi lantaran iman, yakin kita dahulu. Apa yakin kita? Yakin kita ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Hidup cuma sekali. Kita hadir di sini seakan-akan kita begawi untuk akhirat. Saimin saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai seorang muslim kada lain dan kada mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, berbakti, taat lawan aku jalla Allah taala. Kenapa kita harus mengabdi? Kenapa kita harus berbakti? Kenapa kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena kita ini seikungan adalah ampunnya Allah Subhanahu. Sebagai firman Allah taala dalam Al-Qur'an juga, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia ya Allah, wahai manusia ya ayuhan nasu ubudu, wahai manusia sembahlah oleh kalian rabbakumul ladzi, Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang sebelum kamu. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Shaimin semat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu, sudah hari yang ke-12 kali sudah pian hadir di sini mendengar ceramah kuliah subuh. Betapa banyak kalau amal ibadahnya kalau dikumpulkan. Kenapa semalam? Karena setiap langkah batis ibadah setah. Oh, mau banyak benar sudah jangan amal ibadah. Nah, imbahnya ya kita guringan aja imbahnya sudah pertengahan nih kebanyakan. Kalau hibak wadahnya jar.
Kayak wadah gitu ibadah. Karena apa? Selangkah batis ibadah setahun. Nah, tetap. Nah. Amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan lain daripada bulan yang lainnya. Nah, upah itu dilipat gandakan. Sampai-sampai bagi orang yang berpuasa Ramadan apa nang dipakainya mendoakan lawannya. Nah, luar biasa. Mendoakan apa nang pian pakai. Mulai pian bangun guring sampai ini nah. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah beridai beliau, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atas sabda baginda Rasulullah, idza istayqadha ahadukum min naumihi fi syahr Ramadan, apabila bangun salah seorang kamu daripada tidurnya pada bulan Ramadan, wa taharraka fi firasi min janibin ila janib, kemudian ia menggerak-gerakkan badannya. Uyuhan nih, apa ngaran janji kita tuh? Rengkot lawak lah bangun guring tuh ya Allah. Apalagi guring kada banyak malam nih. Kada guring begadang, kada karuan becatur tuh kada. Lah, mbak sembahyang, mbak salat tarawih, pakajian sampai jam 10 atau jam 11, ada sampai jam 12. Nah, tapi jangan bemek pengasihan orang ya Allah, ada macam-macam. Kan jadi mudarat jangan. Nah, kemudian salat sunat apa segala macam, kada kerasaan jam 12. Pandar-pandar apa segala macam kecuk-kecuk jam 12:30. Guring satu mat, babinan memasak terkadang bini koler nang laki memasak ya lo. Jangan juga tugasnya memasak udah begawi. Oh, ya. Jangan juga lah ya. Karena dua laki bini itu harus saling menutupi ya Allah. Saling mengisi. Jangan juga laki bisa memasak. Reda aja laki jangan juga. Nah, bangun menggerakkan badannya kiri kanan. Apa jar malaikat? Wa yafakum baraka fajar ujar malaikat apa? Wa yaqulu lahul malaku, malaikat pun berkata kepadanya, kum barakallahu fika, ayolah kasih bangun jar malaikat. Mudah Allah Taala memberikan rahmat berkah lawan engkau. Wa rahmatullah, dan memberikan kasih sayang kepadamu. Wa ija qama bi niyatis shalah, apabila orang nang bangun tadi niat hendak mendirikan salat, ya da'ulahul firasu, maka berdoa tempat tidurnya. Tempat paguringannya berdoa. Amun kita tikarnya nak berdoa. Apabila kasurnya kasur buruk, mungkin baku ciak pananya tuh mendoakan kita. Jangan ada apa-apa gamnya sakit di dunia guring. Karena kasurnya diganti kasur yang paling empuk di dalam surga. Kita yakin kalau orang beriman. Apa ujar kasur? Berdoa, Allahumma atil purasal marfu'ah, ya Allah berikan orang nang bangun nah anak niat pendidikan salat ganti lawan kasur nang paling empuk nanti dalam surganya Allah Taala. Han kasur berdoa. Wa ijala bisa saubahu, apabila orang nang bangun tadi itu memakai pakaian, ya da'ulahu saulu, maka pakaian pun mendoakan untuknya. Apa ujar pakaian? Baju, tapih, kupiah nang cagari pakainya mendoakan orang nang salat. Pak orang nang hendak bangun tadi. Orang apa puasa pula. Nah, kada bangun hanya sekadar berjaga malam aja, esoknya kada puasa lain. Nah, orang nang cagar puasa. Apa ujar pakaian? Allahumma ati min hulalil jannah, ya Allah berikan kepadanya pakaian du surga ya Allah. Pakaian surga. Sebagaimana doa salat tarawih itu, apa kainnya pakaian surga itu? Sundusin wa istabrakin wa dibajin mutalabbisin, kain sundusin, kain istabrak. Nah, yang paling bagus kain apa kita nih? Syukur, kain apa yang paling bagus kita nih? Kain sutra lah ya. Paling uyuh kain jagung. Mbak dipakai langsung tagulung. Kain jagung jar. Nah, mendoakan. Jadi pakaian yang kita pakai kupiah, tapi apalagi selawar dalamnya hancur bisa baku ciak benar ya Allah gantiakan ya Allah. Kita yakin orang yang beriman nih. Mah mana bisa berdoa aja karena sing muntungan itu. Kada bamuntung itu mek aja kada bamuntung bepander di atas. Ya Allah, radio televisi bamuntung lainnya bepander. Ya.
Allah kuasa Allah. Nah, kemudian apabila orang yang bangun tadi itu memakai labisan alaihi, memakai dua sandal, yad'u lahu na'lahu, maka berdoalah sandal untuknya. Apa ajar sandal buku ciak? Allahumma sabit kadamahi ala sirat, ya Allah tetapkanlah dua tumitnya di atas siratal mustaqim, supaya jangan tergelincir karena menyubarang lah. Mulai mana? Mulai mahsar ditimbang lah, banyak nang baiknya, banyak nang jahatnya, hanya melewati siratal mustaqim. Nang halus kada rambut di belah 7 ya. Menyebarang nang sebarang itu tujuannya surga. Rata-rata kayak itu beritaan kena. Walaupun ada hamba Allah langsung masuk surga. Nah, karena ada namanya penduduk surga. Kalau penduduk surga itu suka handaknya, mau dimasukkan dalam surga, terima beres. Cuma ada yang masuk surga. Nah, kalau masuk surga tuh kita bercari surang, berjalan surang. Nah, di mana alamatnya? Ini tempat cuma 2. Karena kita kesana bercarian kan itu. Namun ada yang terlambat masuk surga, namun dulu masuk surga bercarian. Mana nih ya si Indor malam tuh jangan timbe kita pengajian. Ada tempat lihat di surga. Naik tangga, surga pertama kedua, lah sampai surga yang ke-8. Walaupun surga itu ada yang khusus untuk para nabi dan para aulia. Nah, para nabi-nabi itu. Namanya kada ada di surga berarti kesebalah berarti itu. Kesebalah. Mudahan kita masuk Allah SWT surganya tanpa bigeri hisab. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi tetap akan tumitnya supaya jangan tergelincir dalam siratal mustaqim. Wajatana walal ina, apabila orang yang berpastu memakai al ina itu bisa juga cangkir, piring, sendok, apa nanti pakainya? Ember, gayung, mendoakan lawannya. Ya Allah, gantikanlah ya Allah anaknya pakai itu daripada apa alat-alatnya, daripada alat-alat surga. Masya Allah, alat surga tuh emas, nah berlian, permata, luar biasa. Kada ada lagi. Nah kalau bang triplek dinding rumahnya atau kasibut di surga kada dindingnya rumahnya wajar kasibut kada ada lagi dindingnya, tergantung lawan apa, lawan sangu kita. Semakin tinggi martabat kita di dunia, banyak ibadah, ikhlas semata-mata karena Allah, lain juga. Nah, kada sang. Tergantung kedudukannya. Nah. Kemudian wajah tawaddu'a, apabila orang tadi tuh bangun memakai pakaian, pakai sandal segala macam, apabila pulang bangun hendak berwudu, ya daulahul mau, banyu pun mendoakan lawannya. Banyu berdoa, wa yaqujar banyu Allahumma tahhirhu minadz-dzunubil hataya, ya sucikanlah ia daripada dosa-dosa dan kesalahan. Banyu berdoa karena kita ini kadang-kadang kada besi dosanya. Mudah-mudahan ayo lunturakan ya Allah imuha dosa kita, dosa mata, dosa telinga, dosa muntung, berkat kita berudu lunturan ini. Rancaki berwudu, batal wudu. Nah, darah seledeng ya. Bayarnya darah. Untuk ada juga sedikit itu ya Allah lah. Banyu di batang kan. Berwudu, banyak berwudu. Karena al wudu nurun. Wudu itu ada cahaya. Ada usaha pupur harat-harat kan, banyak wudu aja ben ya batal wudu, bakantut wudu, masuk WC keluar wudu. Mudah niatakan bagi babinya, mudahan lakiku selalu memandang wajahku. Wah. Ya kalau apalah artinya pupur harat pian amun hati laki sakit. Pandir bini itu kayak apa, kayak duri. Oh, bapandir menusuk perasaan hati. Sakit hati. Ya kalau biar pupur harat, biar bengkeng. Nah, jadi mendoakan. Kemudian apabila orang itu berniat hendak sholat, nah apabila orang itu hendak mendirikan sholat, imbahnya berwudu kan sholat nih, hendak mendirikan sholat sunat, ya daulahul baitu, maka rumahnya pun mendoakan lawan inya. Rumah mendoakan lawan orang yang hendak sholat tadi tuh. Pas mendirikan sholat, apa ujar rumah mendoakannya? Allah mawasi' qabrahu, ya Allah luaskanlah kuburnya ya Allah. Kubur itu sempit. Berapa ukuran kuburan?
1 meter kali 2 meter. Ya Allah, menapa kubur tuh sempit. Kalau sempit lebih sempit daripada apa? Daripada lubang. Cuma kalau luas lebih luas daripada dunia. Itu lubang kubur. Nah, pian ingat kalau lubang dunia, pintu kubur ada, pintu dunia ada. Pintu dunia itu halus saja, halus saja lah pintu dunia. Bagi yang tahu tertawa doh. Bagi yang tahu tertawa. Tuh sakilan kadamun mama kita. Itu pintu dunia tuh. Halus kada? Imbah keluar tak ajut. Adalah orang imbah keluar. Hahaha tertawa adalah imbah keluar. Buka bidan. Mbah keluar kada pintu dunia menangis tak ajut gagalan dunia hanya dalam kamar, apalagi pak di pedang lapang di tengah lapangan main bola beranak di dalam kamar aja menangis tak ajut di dunia gana benar. Nah, jadi apabila pintu dunia aja tuh halus imbah keluar ganal, kalau setiap pintu tuh kada ganal, maulah pintu lebih ganal daripada ruangannya. Ini pintu langgar kita kan mbah masuk beganal. Pintu kubur kita juga 1 kali 2 meter meluas lebih luas daripada dunia dan isinya. Jadi rumah pada Allah mawasi' qabrahu wa nawir hufratahu ya Allah, terangilah ya Allah lubangnya. Berkatnya salat tadi. Nah, minta cahayakan supaya bercahaya di lubang supaya jangan kadap. Wajid rahmatahu, dan tambah ya Allah kasih sayangmu kepadanya. Tapi ketika kita sudah tahu bagi orang yang berpuasa itu amal ibadah dilipat gandakan, apa-apa yang dipakai oleh orang yang berpuasa mendoakan lawan inya, kenapa masih ada lagi orang yang kadang mau beriman? Terkadang beriman juga cuma makin bamarut, makin bakoler, ya Allah. Malah nih hari-hari tadi nih jangan nih hanyar nih bapak penyisihan janyar lah, belum pindah lagi kita nih ya Allah. Yang main bola tuh ya Allah sore. Karena ya Allah finalnya kan 20 ke atas, karena finalnya nih penentuannya. Nah. Kenapa? Karena kita ini ada yang dapat menahan, yang dapat mendoda, yang dapat menghalangi kita beramal beribadah. Apa itu? Ujar Abu Lais dalam kitab Nasihul Ibad diterangkan ada 4 macam nang penghalang kita, jadi kita tuh kada tapi rajin beribadah. Nang pertama dunia. Nah, dunia nang menahan kita beribadah sehingga kita tidak ketujuh beribadah. Dunia dengan keindahannya, keasikan lawan dunia. Lah, tadi imbah sahur tadi asikan paling umay rama. Telah paling umay rama tadi tuh. Rami kalau acil-acil bahari keingatan paling bahari abahnya jarang. Hayal, mbah itu paling lagi nyambung. Berabah tak guring sih din. Hayal lawan dunia. Ya kada. Apa kamunya memikirkan apakah mengejar dunia hayal kita? Akhirnya apa? Kadingat dengan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Hayal lawan dunia, begawi kesesibukan begawi, keringat lagi lawan puasa. Umpama, walaupun punya kada tahan memang bagi orang yang mampu, cuma berusaha kita ya kalau berusaha, kalau begawi itu jangan terlalu berat dana supaya kau berpuasa. Dunia yang pertama yang mengganggu kita. Nah, yang kedua yang mengganggu kita apa? Yang kedua mengganggu kita adalah hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu hendak nyaman terus. Orang yang berpuasa itulah. Apakah makanan dan minuman kada ada? Banyak banyak aja lebihan jar makan sahur, ada makan sampai isuk basi. Guring bisukan banyak jam 11 lapar parut makan lagi jar. Mubajir. Lebihan. Maka mubajir perbuatan setan jadi kita makanan. Kau jadi kada-kada aja. Ada kalau kita. Bagi orang yang berpuasa, waktu itu makan dan minum haram. Padahal pun surang. Karena apa? Karena waktu berpuasa. Makanya puasa itu artinya menahan lapar dan minum diantaranya.
Walaupun ada barang makanan, ada minuman, kita dilarang untuk memakan dan minumnya selama itu kita dalam keadaan berpuasa. Karena waktu puasa dari azan subuh sampai azan maghrib, batahan kita. Tuh nafsu tuh nak nyaman terus. Makanya nafsu nih, melihat orang pina lumayan bagawi menuruti juga gawiannya, tuh nafsu. Melihat bini si anu pina celeng muha bersih putih kuning pupur apa aja, hendak juga bungas. Melihat orang pulang hendak nukar baju nang larang, hendak juga nukar baju nang larang. Sobat-sobat tuh utang mukana betin pijit. Ya kalau mukana tuh nah setahun 2 tahun namun berganti. Ya kada. Padahal untuk ibadah mukana nomor 20, baju nomor 1. Nah itu kita nafsu. Yang ketiga yang menggoda kita apa? Syaitan manusia. Hah, syaitan adalah manusia itu syaitan. Manusia kawan kita siapa saja yang mengajak kita kepada jalan kada baik. Bapaknya wajar ke masjid kalanggar terus jar. Baik kita sini pak pakai kasahan. Ngalih hijak ujar yang sudah rancak jolok ke sedikit kalanggar aja kebanyakan kami ibaratnya hibak ujar berhitung benar ya lah manusia. Nah biasanya maaf lah di bulan Ramadan biasanya amun orang bakal kawalan banyak nang buka bersama ya lah. Jadi buka bersama nih ada nang sampai sholat maghrib pada sing sembayangan sampai ke isya kuyuhan pakai sahan. Padahal bagus niatnya buka bersama itu silaturahmi, cuma meninggalkan kewajiban. Nah itu orang kada bagusnya. Amun hendak kain aja, imbah hari raya aja. Ya Allah, ini waktunya sempit. Sampai kada maghrib, alhamdulillah maghribnya cuma kada betarawihan, keuyuhan. Nah kan rugi, sedangkan tarawih ini ada di bulan Ramadan aja. Nah menyakan kada usah. Jadi manusia ini bisa membuat kita nih malas untuk beribadah. Sasadangnya kawan ya. Banyak aja waktu kita lagi jar. Nah ini menentukan umur. Dan yang keempat yang menggoda kita itu adalah iblis. Tahu iblis? Tahu lah iblis? Kada tahu. Kada bisa kenal makanya kalau kada patuh. Iblis. Apa bedanya iblis lawan setan? Kalau setan ini anak buah iblis. Jadi setan ini anak buah iblis. Iblis yang mengatur setan. Ada salah seorang sahabat baginda Rasulullah nang kawa melihat setan. Malahan setan bisa bakal hilaunya dan bisa dipasungnya ke saya. Siapa sahabat Rasulullah yang bisa memasung setan siapa? Sayyidina Umar ibnu Khattab. Umar bin Khattab ini kan hebat. Setan yang ada wani lawannya. Mungkin kita nang buka lawan setan. Makanya kurang bahari itu kalau apabila masuk di tempat-tempat nang angker, lalu coba tulisan dulu. Ainnya di mata, mimnya di telinga, roknya ke belakang. Umar. Itu lah. Nah, kurang tempat. Ain, mim putarnya, rok Umar. Bagi terusnya Al-Faruq. Buka setan. Jadi Umar bin Khattab ini tahu siapa setan tadi. Sehingga Umar bin Khattab memadahkan inna juriyata setan tis'atun jar Sayyidina Umar. Juriyat keturunan setan itu ada 9 ikung. Pimpinan setan itu nah juriyatnya. Ya kayak berarti ada orang mana pimpinannya tuh anak buahnya banyak. Ada setan tuh nang bangaran pimpinnya tuh pertama ada nang Zalaitun. Ini di kitab Nasihul Ibad lah karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, yang disarah oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Jadi setan tuh ada yang bernama pertama Zalaitun. Ada nang ngarannya Wasin. Ada ngarannya Lakus pimpinannya. Ada Awan, ada Habab, lain Sapat, lain Habab, ada Murrah, ada Masud, ada Dasim, nah, ada Walhan.
Nah ini hati-hati pula nama pulang ngaran anak nih, kalau tak ngaran J apa ngaran setan. Muhammad walahan, ngaran setan. Muhammad J bagus, walahan yang ngaran setan. Lah, Zalaitun, lah, Wasin, Lakus, nah, Lakus, Awan, lah, ada ngarannya Murah, lah. Murah, Masud, Dasim, dan Walhan. Masing-masing ini ada tugasnya. Ada tugasnya. Apabila lah orang ini berjalan ke pasar, itu ada setan. Jadi pasar itu menggoda kita sehingga lain nang diniatin tukar, lain nang ditukar. Lain nang dikehendaki, lain nang ditukar. Kenapa? Setan apa Zalaitun ada di situ. Apalagi menyuruh orang nukar daging 10 kilo 8 kilo jadi anu sidin nang 2 kilonya bisa nukar apa memperselamatan baruhan bamanya tuh. Kenapa? Dasim apa Zalaitun menggoda orang-orang di pasar karena tempat nang paling hina, tempat nang paling jelek ya Rasulullah apa? Di mana tempat nang paling jelek? Di pasar. Jadi di pasar tuh pian jam baras lawas, ini ke pasar jam 6:30, buliknya jam 12. Amun orang nak berjualan gitu Bapak, ya kalau mau berjualan wajar ajanya. Makanya jangan basun kita nang batuka-tukane jangan basun sung ka pasar. Sasadangnya aja jam 9:30 kah. Sakasih bulik, apa catatannya itu nang ditukar. Jangan besang duit tangah 200.000 minyak nukar baras harusnya 5 liter gula kopi sekalinya baras 2 literan yang ditukar apanya sarudong yang ditukar sekalinya lawan mainan kanak. Makanya banyak awak di pasar tuh jangan membawa kekanakan anak belanja jangan tuh yang menduit pas-pasan tuh jangan. Nah gula nang 2 kilo jadi 1/2 kilo aja. Di pasar tuh tempat nang paling jahat. Kenapa? Di pasar tuh tempat orang sumpah palsu. Di mana? Di pasar. Tempat orang bakar ramput di mana? Di pasar. Tempat orang baki jipan nana badan begegandakan. Begegandakan. Di mana? Di pasar. Tempat orang mengesahkan laki. Mengesahkan bini di mana? Nah, lakasi bulik. Kalau di pasar itu ada syaitannya. Nah ngarannya Pak Zalaitun ngarannya. Makanya pernah baginda Rasulullah mengajarkan lawan Sayyidina Ali, wahai Ali, hendakkah engkau selamat daripada tipu daya orang yang berada di pasar? Hendaknya sih Ali. Baca olehmu sebelum masuk pasar. Apa yang dibaca? Ini tenang kita baca awal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebelum masuk pasar. Di mana batas pasar? Namun batas pasar Banjar di mana batasnya? Iya kita aja di mana kita mulai jejak batas kita turun kita kendaraan supaya jangan sampai tatipu lawan orang pasar. Hanyar jadi na baju nejar hanyar ditawar orang nah padahal habis putingannya lagi nih ini baju larang tuh ajar ini 250 lawan ikam tangah 2 aja gini habisannya pada orang ngajak ada menawar-nawar tuh orang pasar tuh. Tapi orang-orang ngejual lah orang nak ada iman. Nah ingatlah, jadi apabila ke pasar lah kasih bulik. Kemudian di dalam rumah tangga tuh ada juga setan. Kita di rumah tangga kita tuh setan ada juga tuh. Siapa ngarannya? Dasim. Siapa ngarannya? Dasim. Jadi apabila di rumah tangga tuh katuju baabut berarti setan Dasim baam. Hayu lah kasih rungkau lakinya Mak. Datang bapadah bagawi sekalinya apa kawalan bapadah upah orang tahu aja upahnya jadi 250 hari ini kuliah lagi dunjuknya 100 ribuannya umpama bini tahu lalu abut apa-apa aja. Makanya julun semalam tuh kalau babinian ini kebanyakannya serba bingung laki. Apa serba bingungnya? Ada di rumah disangiti kada ada laki tapi kada dari sinilah alhamdulillah bagus berataan. Jadi Dasim itu katujuannya mengganggu orang mengada di rumah tangga lawan anak babut
Dua laki bini baabut. Cuma bingung terkadang lah. Ada orang pian hampir seminggu tuh ada aja nang baabutnya. Cuma saban tahun batas miyah. Ya Allah syukurlah melakukan mencari. Ada nang aman-aman damai-damai tenang-tenang aja tuh. Cuma kasing berenakan. Nang pakalahin ini saban tahun batas miyah. Apa kalah mungkin itu kelebihannya mungkin lah. Nang basayangan tuh laki bini kada mau jadi anak. Nang pakalahi saban tahun batas miyah. Subhanallah, itu kayaknya Allah Ta'ala tuh. Itu artinya diigut layat dibuang dibuang sayang. Diigut layat dibuang sayang ini nih. Bakalahi. Kenapa sampai si Dasim mengganggu orang yang berada dalam rumah? Karena apa? Karena di dalam rumah tangga itu jarang dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, jarang dibacakan itu. Dibacakan salawat, istighfar. Apalagi rumahnya kada disolati, kada pernah sholat. Ada nang sholat orang-orang luar umpat sembahyang lawan surang. Iya rumah kada. Nang ulun lucu malam pernah kejadian di mata apa? Di Sungai Teras. Ulun minjam kupiah, mungkin kupiahnya hilang, lawas kada apa? Lawas kada pak? Apa kada dipakai? Ulun pakai bagaruban ulun, salahnya dalamnya samut, sarang samut. Kenapa jangan gata pada sembahyang di kepala deh? Salahnya samut banyak kalau karautan di kepala. Kupiahnya lawas kada terpakai. Ini namanya kupiah keramat. Kupiah keramat. Tapi pakai kupiah yang jarang dipakai. Hah? Itu. Masya Allah. Ada juga nang lucu lah, nang pakai salon ulun. Ini anak sholat, jadi muka anak kalian membuk minjam mukan orang nampun rumah. Lalu dipakainya sholat dalam kamar deh. Anaknya masuk nang halus, kaberiakan buka. Mah hantu juga. Kenapa? Karena anaknya kada bisa melihat mamanya sholat pakai mukena. Dipadahkannya hantu dalam kamar. Serba putih. Kenapa anaknya kada bisa melihat orang sholat? Hati-hati dasim lah dasim. Apabila rumah itu kada disolati, cuma lihat tipian. Orang rumah itu disolati, dia akan maulidan, dia akan bacaan Quran. Lain dalamnya dingin, nyaman, tentram, hati masuk. Ya, nyaman bamal ibadah, hati itu rasa nyaman, tenang. Walaupun rumahnya biasa-biasa aja. Cuma ada jurum hurang mewah serba apa sama, cuma rasa panas masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena di dalamnya kada pernah keluar ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita perlu banget di rumah itu nah disolati, dibacakan Al-Quran, bacakan sholawat. Jangan musiknya, musik aja di rumah tuh. Musik aja. Wah, ketek-ketekina. Bulan puasa sudah ada puasa mengetek mana? Wah, Dasim, kita berjogetan jadi Dasim. Kita berjogetan jadi Dasim. Kami pasjar, bapak jam dengaran ceramah. Hah? Berjogetan, mana aja. Kita buat ke TikTok. Ke TikTok di mana? Anak terkenal juga nih. Cuma masya Allah. Nah, sudah 6:30 sudah. Nah, jadi hati-hati. Dasim selalu mengganggu kita dalam rumah tangga. Oleh karena itu apabila masuk dalam rumah usahakan assalamualaikum, waalaikumsalam. Abahnya rencana ada assalamualaikum. Aku takutan kalau ada dasim di rumah kita. Jadi masuk rumah itu assalamualaikum lah. Assalamualaikum. Jangan malaikum. Assalamualaikum. Jangan malaikum. Bajasin pas aja assalamualaikum cuma malaikum. Akhirnya dasim itu assalamualaikum, salam saja, selamat sejahtera atas engkau. Waalaikumsalam, mudahan ikam kayak itu juga gitu maksudnya lah. Assalamualaikum mengucapkan saling mendoakan keselamatan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk abahnya, kiamat tadi ceramahnya, iya tuh kesah syaitan.
Jadi setan tuh ada di rumah kita nih, mun kita kada sembahyang, kada dibawa acara Al-Qur'an. Siapa ngarannya tadi mamanya? Dasim. Cucu kayak ada amang Dasim sebenarnya tuh. Ada amang kayak setan kelak mesti. Maaf karena Dasim lah. Menyakau balik. Menyakau batis biasa, jangan Dasim. Kalau ada ngaran Dasim ya maaf ya Allah, karena sama ngaran setan menghuni rumah ngarannya Dasim. Jadi Muhammad Dasim ubah Muhammad Ilham kah ya Allah kan. Jangan Dasim karena ngaran syaitan. Nah, supaya kita selamat dunia akhirat. Siapa lagi? Nah, karena kesadaran ini kita juga menyudahinya. Ini masih banyak karang-karang setan, amun dibacakan sudah jam berapa sudah. Tapi kita juga, makanya jerulun kita inilah kita saling doa mendoakan. Lawan guru kalau belang di hari raya kena minta doakan. Lawan kerabat, lawan kekanakan halus minta doakan ulun, doakan naklah, kailah, mudahan panjang umur sehat badan, beramal di ibadah, mudahan diterima dan kai selamat dunia. Minta doakan jangan. Ini piun biasanya kalau datang semalam lah waktu hidup arwah guru Abulon rancak duduk di situ. Nang diminta orang tuh pasti urusan dunia. Guru nang kiapa guru laki ulun supaya jangan selingkuh. Nang kiapa guru ulun berdagang pina sunyi. Minta panglaris pang guru. Guru nang kiapa ulun supaya bungas, supaya laki ulun memandang ulun tuh cereng ulun aja dipandangnya ada lain yang lain. Itu jenang dipinta untuk dunia aja. Kadada guru doakan ulun lah supaya ulun selamat dunia akhirat tuh hampir kadada datang guru kayak gitu tuh. Hampir kadada orang-orangnya aja kajol orang nang tahu orang nang beriman. Ini datang urusan dunia yang diurusnya kadada lagi urusan akhirat tuh. Ya Allah. Jadi kita namanya nyudahinya lah. Karena gambaran surga dan gambaran neraka sudah ada di hati kita masing-masing. Kalau hati kita tenang, damai, tentram, itulah sudah ada gambaran gambaran surga. Nah, kalau hati kita kacau, resah, gelisah, galau, itu ada sudah gambaran yang kada nyaman, gambaran neraka, walaupun kada sebanding dengan nerakanya, cuma ada. Jadi beri ketenangan dalam jiwa kita. Kita banyak istighfar, berdoa, baca Quran, minta tenang. Nah, supaya kita dipanggil Allah Subhanahu wa dengan hati yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, datanglah, kembalilah kepada Tuhanmu yang meridaimu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita berataan hati kita tenang, damai dalam rumah tangga, bisi anak-anak nang soleh dan solehah, begitu juga laki bisi laki soleh, bisi bini solehah, hidup kita tenang, damai, kemudian pulang rezeki kita lancar, umur panjang, sehat badan, beramal ibadah nyaman, mati dengan husnul khatimah, dalam kubur lapang, dan akhirnya dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, para aulia dan orang-orang yang soleh. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya Allah, berkat Ramadan sehingga sampai di sini apa yang dapat ulun sampaikan salah hilap mohon maaf. Mengakhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita salat isyraq.